Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Opini. Obrolan pas di sini. Kembali lagi untuk menjumpai pemirsa TVRI Bengkulu. Dan di hari ini senang sekali tentunya bersama saya Iqbal Fatwa yang akan mengajak ngobrol narasumber kita yang selalu kita undang orang-orang yang luar biasa hadir di studio Opini ini. Dan tentunya kami selalu mengingatkan dan juga mengajak semua adik sanak, semua pemirsa Opini tentunya untuk jangan lupa subscribe YouTube channelnya TVRI Bengkulu ya, biar bisa nonton TVRI Bengkulu di mana aja, kapanpun juga. Yang penting ada gadgetnya atau juga bisa nonton dari laptopnya dan tersambung ke jaringan internet ya. Dan di hari ini kita sudah mengundang, ini dia perempuan cantik, masih muda sekali, bertalenta, yang baru-baru ini berhasil menjadi wakil 1 Gadis Bengkulu 2024. Sudah hadir di studio Opini. Ini dia orangnya. Selamat siang. Selamat siang. Fatma Mutia. Iya. Fatma, apa kabar Fatma? Alhamdulillah baik. Luar biasa sekali. Iya. Benar Fatma ya? Wakil 1 Gadis Bengkulu 2024. Betul. Oke. Perwakilan dari mana Fatma? Perwakilan dari Kabupaten Lebong. Dari Kabupaten Lebong. Luar biasa sekali. Gimana Fatma? Rasanya begitu di grand final dinobatkan sebagai wakil 1 Gadis Bengkulu 2024. Awalnya tuh nggak nyangka ya bisa dapat top 6, udah itu top 3 dan bisa berpegangan tangan top 2. Oh, oke. Berarti wakil 1 ini adalah juara 2 ya berarti ya? Iya. Berarti pada saat penobatan itu sama Gadis Bengkulu yang terpilih, pegangan tangan, dipilih Iya. Gadis Bengkulu 2024 adalah gitu. Iya. Wah, itu pasti saat yang mendebar-debarkan. Sangat. Nah, kalau kita berbicara, ini kan berarti dunia pemilihan putra-putri. Nah, kalau di Fatma sendiri, ini kali pertama kah atau sebelumnya sudah pernah juga mengikuti apa kita bilang kejuaraan mungkin, atau juga ajang pageant ini, pemilihan ini ajang yang sama juga, atau ini kali pertama kali Fatma? Pertama kali banget ikut pageant gini. Jadi awalnya ikut itu nekat aja gitu. Nekat. Iya. Modal nekat. Dan nggak nyangka sama sekali bisa sampai titik ini. Wah, luar biasa. Dari modal nekat ternyata jadi wakil 1 Iya. atau juara 2-nya. Keren. Nah, kalau Fatma ini sekarang statusnya masih pelajar atau sudah kuliah nih Fatma? Fatma sendiri masih pelajar Masih di pelajar? SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Oh, oke, luar biasa. Masih muda sekali. Otomatis kan ini sebagai seorang pelajar, siswi ya di SMA Negeri 5, ini kan dengan padatnya jadwal kegiatan, terus juga sebelum mengikuti ajang pemilihan Bujang Gadis ini, otomatis kan harus dipikirkan nih. Sekarang berarti sudah kelas 3 Fatma ya? Iya. Atau kelas 12 ya sekarang. Nah, bagaimana nih Fatma untuk mulai otomatis untuk memfokuskan diri, wah ini saya berkomitmen pengen ikut nih, tapi di sisi lain kan sebagai seorang pelajar yang sudah kelas 3 yang akan mengikuti ujian akhir. Iya. Jadi awalnya tuh emang agak ragu ya meninggalkan sekolah, pasti banyak ketinggalan. Tapi alhamdulillah dapat dukungan dari keluarga dan dukungan dari teman-teman serta guru pun ikut ngedukung. Jadi dimudahkan dan teman-teman pun tiap hari tuh ngirim tugas ke Fatma ini dikerjain ya. Iya mah gitu. Oke, jadi pada saat Fatma pada mengikuti seleksi dulu mulai dari karantina ya. Iya. Berarti teman-teman tuh aktif juga yang nge-support. Fatma ada tugas ini. Wah, luar biasa. Gimana Fatma cara membagi fokusnya atau pikirannya pada saat seleksi atau juga karantina? Terus juga ada tugas dari sekolah nih. Kalau Fatma pas karantina itu fokus dulu ke karantina karena karantina itu full day dari pagi sampai jam 10 malam. Iya. Jadi untuk tugas tuh nyolong-nyolong aja. Kalau ada istirahat di karantina agak lihat HP dikit gitu, lihat-lihat tugas. Jadi bisa ngejar dikit. Jadi antara prestasi dan juga pendidikan sama-sama biar balance gitu ya, seimbang. Nah, apa nih yang membuat seorang Fatma Mutia, waduh saya ingin nih ikutan pageant ini Bujang Gadis Bengkulu? Awalnya tuh nggak pede ya, nggak percaya diri. Fatma nggak bisa, Fatma belum pernah ikut gini-ginian. Tapi kakak
Fatma itu selalu ngedukung kayak Fatma tuh bisa, Fatma tuh cantik, Fatma tuh oke. bisa gitu. Jadi awalnya itu dipaksa aja gitu ikut Oke. Ini yang ngasih didaftarin. ide pertama kali siapa nih, Fatma? Kakak Fatma. Oh, alumni juga kah atau mungkin dia ngelihat ada teman-teman satu geng sepermainan? Iya, temennya anak bujang gadis. Jadi dia lihat temennya itu ingin Fatma tuh ikut juga biar berprestasi, nambah pengalaman juga. Oh, berarti nyuruh adiknya nih. Iya. Ayo kamu ikutan. Awal daftarnya juga tuh dia yang daftarin Fatma dan Fatma tuh tinggal ya udah ikut screening Berarti gitu. ini sedikit ada jebakan ya? Iya. Jebakan. Yang ngedaftarin juga sang kakak. Dan awal screening tuh Fatma nggak percaya diri, nggak akan masuk, ya udahlah Fatma ikut aja gitu. Dan tanpa disangka pun lulus gitu, lulus screening. Wah, luar biasa. Berarti otomatis pada saat awal itu Fatma kan ada sempat keraguan juga. Nggak ngomong kenapa nggak kakak aja yang ngikut gitu. Ada sempat perdebatan seperti itu nggak, Fatma? Kalau kakak sendiri tuh dia kayak nggak cocok kakak, kamu aja yang ikut ya gitu. Oh, justru ngedorong adiknya nih. Iya. Oh, oke. Nah, dari sang orang tua gimana nih? Apalagi kan Fatma sudah kelas 3 ini, ngikuti ini pasti orang tua pasti sudah tahu, wah ini pasti bakal padat nih jadwalnya, kesibukannya di luar sekolah. Bagaimana dari kedua orang tua? Kalau dari orang tua sendiri tuh selalu ngedukung ya. Fatma setiap mau ikut apapun kayak Bunda Fatma mau ikut ini ya, selalu didukung. Asalkan Fatmanya serius gitu mau ikut ini. Jadi nggak main-main. Oke, tetap pesannya ada dong, sekolahnya juga harus jangan sampai tertinggal nih. Wah, luar biasa sekali. Karena kan yang namanya pelajar ini apalagi di kelas 3 ya. Di sekolah pun juga padat ya, sampai pulang sampai sore. Iya. Fatma akan meninggalkan, mungkin pada saat ada kegiatan harus meninggalkan itu. Nah, kalau untuk proses penyeleksian Fatma, ini gimana cerita? Pada saat awal kan tadi Fatma udah cerita, pada saat screening di awalnya, waduh ini bisa nggak. Nah, setelah tahap screening, lanjut ke tahap apa lagi nih? Apakah kepercayaan diri Fatma, wah ternyata aku bisa nih, sudah mulai timbul nih? Awalnya udah lulus screening itu ada 3 hari penyeleksian. Hari pertama itu kita tes tertulis, terus ada tes interview dan tes bakat. Hari pertama tes tertulis itu Fatma udah belajar mati-matian ya di rumah, dan nggak nyangka Fatma bisa ternyata. Nah kalau untuk tes tertulis nih, soal-soalnya seperti apa kalau untuk pemilihan bujang gadis Fatma? Sama seperti soal ujian di sekolah atau tentang kepariwisataan yang ada di provinsi atau seputar daerah perwakilan Fatma, atau seperti apa nih soal-soalnya? Iya, jadi ada kayak Google Form gitu, bisa diisi sendiri dan isinya itu tentang pariwisata dan budaya yang ada di provinsi. Jadi satu provinsi itu ada di dalam soal-soalnya. Berarti Fatma harus belajar itu ya, tentang pariwisata apa yang ada di Muko-Muko misalnya, masuk semua soal itu. Walaupun Fatma dari Kabupaten Lebong. Iya. Jadi karena Bujang Gadis Bengkulu sendiri itu duta wisata dan budaya untuk provinsi Bengkulu. Jadi satu provinsi itu harus punya wawasan yang luas gitu. Wah, luar biasa. Belum ujian akhir nasional tapi sudah ujian duluan di Bujang Gadis ya. Nah, setelah tertulis lanjut ke bakat ini. Nah, bakat ini kan berarti otomatis diberikan kebebasan ya kepada para peserta lah di awal kita nyebutnya. Nah, kalau pada saat itu Fatma menampilkan apa nih Fatma bakatnya? Kalau bakat Fatma sendiri bernyanyi. Oh, nyanyi. Sambil main ukulele. Oh, ukulele yang gitar itu ya, gitar kecil yang ya. Yang kecil-kecil gitu. Wah luar biasa ya. Ternyata banyak nih bakat-bakat Fatma ya. Lagu apa pada saat itu yang dinyanyikan sehingga menarik perhatian sang juri nih? Wah, ini unik nih. Biasanya kan kalau perempuan itu main piano gitu, atau enggak memang bener-bener gitar gitu. Ini ukulele. Karena Fatma dulu tuh iseng-iseng aja belajar ukulele dan ternyata bisa. Kalau kemarin itu bawain lagu Love From the Start judulnya. Itu yang mencuri perhatian ya para juri. Ini ada yang beda ini gitu. Nah, singkat cerita sudah selesai, terus pengumuman
dinyatakan lolos lagi nih. Ya, awalnya itu hari pertama itu dinyatakan 25 semifinalis. Dan pada saat hari terakhir tes bakat itu diumumkannya finalis 15 buah pasang. Oke, 15 ini yang untuk masuk ke malam final, malam Iya. puncak ya. Baru tahap itu untuk di karantina tadi. Nah, karantina kan meninggalkan sekolah ya. Iya. Berapa lama kemarin, Fatma? Awalnya itu karantinanya 2 bulan ya. Jadi 1 bulan pertama itu karantinanya cuma di weekend. Tapi setelah mendekati malam-malam final, 2 minggu itu Fatma izin sekolah full karena dari pagi sampai malam itu full karantina. Jadi nggak bisa mengikuti sekolah. Oke, dari sekolah alhamdulillahnya support ya. Iya. Oke, karena juga balik-balik akan mengharumkan nama sekolah nih. Iya. Gitu ditanya, Fatma dari mana? Dari SMA Negeri 5. Wah, luar biasa. Perasaan untuk di karantina otomatis kan harus benar-benar fokus nih di proses karantinanya. Nah, selama karantina ini apa saja nih yang teman-teman dari Bujang Gadis kalian kerjakan? Ada kegiatan-kegiatan seperti apa? Atau juga ada kunjungan kemana gitu? Awalnya itu awal-awal masuk karantina persiapan untuk malam final, kayak membuat speech, terus membuat info budaya yang ingin ditampilkan di malam final. Dan akhir-akhir karantina itu yang paling seru karena kami banyak diundang, kayak buat video promosi. Terus alhamdulillah diundang di Tabot 15 pasang finalis Bujang Gadis. Oke, kalian parade gitu di malam penutupan Tabot kalau nggak salah ya? Iya. Diundang. Oke, keren-keren. Dan itu pertama kali tampil di depan publik nih. Iya. Itu pertama kali dan Tabot kan gede ya, rame, dan itu sedikit deg-degan gitu. Oke, apalagi yang Fatma cerita bahwa ini ajang pertama kali Iya. Fatma ikut di dunia, bisa dikatakan modelingnya ada juga gitu, di sana lengkap ya di Bujang Gadis. Berarti ada deg-degan gitu terasa ya. Oke, nah kalau berbicara tentang seorang Fatma nih, ini kan ajang pemilihan pertama kali Fatma ikutan yang sebelumnya tidak pernah diikutkan. Nah, kalau dari Fatma sendiri gimana nih untuk siasatnya atau menyiasati rasa ya pertama ketidakpercayaan diri, terus juga kemampuan diri, wah aku bisa nggak atau aku mampu nggak gitu. Nah, kalau dari Fatma apa sih yang Fatma lakukan? Awalnya itu deg-degan banget ya awal masuk karantina itu, karena banyak lihat Ingadonga yang lain itu udah berpengalaman, terus tuh lebih percaya diri dari Fatma sendiri. Tapi setelah dekat dengan mereka, ternyata mereka tuh kayak Fatma juga, kayak Oke, sama ternyata rasanya. Iya, ternyata sama deg-degan gitu. Jadi tiap hari tuh yang penting itu selalu berprogres aja gitu. Oke, jadi awalnya deg-degan, terus ketemu sama teman-teman, sharing lah gitu. Jadi tiap hari ada perubahan peningkatan kepercayaan dirinya meningkat gitu ya. Iya, setiap hari kan dites juga ya di depan Ingadonga panitia, Ingadonga finalis juga. Jadi tiap hari itu Fatma tuh makin lancar dan Fatma tuh bisa gitu. Oke, di luar biasa sekali. Dan pemirsa Opini, tentunya jangan kemana-mana ya Fatma, kita akan lanjut obrolannya setelah yang akan lewat berikut ini. Untuk Anda tetap setia di obrolan pas di sini.